terkait Alia Thorik. Kemarin baru Bunda Shanty ulang tahun dan datang, selalu dipertemukan di... Tapi Fuji datang juga? Iya. Kalau saya kira sih Thorik dan Alia ini akan menikah. Istri pertama dan Fuji jadi istri keduanya. Nah terakhir, Alia baru saja memposting bunga. Bunganya dari Thorik bukan? Oh itu? Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa di sini yang fansnya Altor? Saya baru tahu singkatannya ternyata Altor. Setelah sekian lama saya tidak membahas tentang mereka berdua. Yuk kita akan bahas bersama teman-teman saya dari Intens Investigasi yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat plus Sabtu. Senin sampai Jumat 5 kali, jadi saya pastikan kalian tidak akan ketinggalan. Dan hari Sabtu 3 kali. Hari Minggu, masa iya nonton infotainment terus-menerus? Apa pertanyaannya? Terkait Alia Thorik. Kemarin baru Bunda Shanty ulang tahun dan datang, selalu dipertemukan di... Tapi Fuji datang juga? Iya. Ya. Selalu dipertemukan di momen-momen spesial, menemani. Itu gimana sih hubungan, maksudnya hubungan mereka sudah makin go public gitu, semakin tidak malu-malu lagi untuk mengumbar kemesraan. Kalau saya kira sih Thorik dan Alia ini akan menikah. Istri pertama dan Fuji jadi istri keduanya. Bercanda. Pasti kaget tadi jantungan nih. Fans yang keduanya pasti kayak gitu. Oke, tadi pertanyaannya adalah hubungannya seperti apa? Betul ya? Saya sih tetap melihat bahwa mereka berdua ini sangat mungkin menuju ke pernikahan. Sangat mungkin ya. Karena yang wanita ini sudah oke. Dalam setiap hubungan ini sebenarnya tuh tunggu dari yang wanita. Karena wanita ini yes or no-nya ada di wanita. Tapi kalau laki-lakinya ini ternyata nggak menentukan untuk maju atau tidak, itu pun juga penting. Tapi kan kita lihat selama ini kan move-nya Thorik ini jelas. Mendekati Alia dan nggak ke cewek yang lain setelah dari Fuji. Sehingga kalau dikatakan apakah ini memiliki sebuah chemistry yang kuat? Iya, betul. Wanitanya sudah mau, prianya pun terlihat mendekat, dan saya kira pernikahan itu sudah di depan mata. Tapi, coba kita lihat bener atau enggak. Nah, tapi kalau menurut saya tuh ada satu struggle, satu usaha di hati Thorik ini tadi. Yang mana sebenarnya di satu sisi itu kayak pas bareng sama Alia, dia tuh merasa mantep akan menikah. Tapi kan nggak setiap saat bersama karena belum menikah. Pulang, di jalan nyetir sendiri, itu teringatnya Fuji. Oh iya. Jadi kalau saya kira sih belum move on Thoriknya. Oh gitu. Tapi kan memang Thorik ini tipe seperti apa sih? Bahkan namanya Kisah Cinta Tak Muda, sebenarnya mereka belum menyatakan benar-benar mereka pacaran untuk ke publik, tapi kan gayanya sudah mengarah ke sana. Saya katakan bahwa Thorik ini nggak akan mungkin berani ngomong ke publik kalau pacaran. Karena kalau iya pasti diultimatum sama nyokapnya. Karena memang nggak boleh pacaran. Tapi kalau Thorik kira-kira itu seperti apa? Saya pikir sih Thorik ini tipikal pria yang juga setia, nggak aneh-aneh. Kalau memang sudah menikah ya udah satu aja. Thorik itu sangat look up atau mengidolakan Atta Halilintar. Dan Atta ini mengidolakan sekali ayahnya. Jadi kalau saya kira mereka berdua ini sangat-sangat ingin jadi, Thorik pengen jadi Atta pengen jadi bapaknya. Tapi lingkungan di sekitarnya ini kan berbeda. Sehingga kalau saya boleh katakan bahwa mungkin Thorik ini tipikal orang yang dia pengen nikah muda, tapi dia ini merasa bahwa dia saat ini tuh kayak, dia tuh kan di dalam satu lingkungan, dia dijodohkan sama Alia, dia harus menjalani kehidupan, ada dalam dirinya ini yang pengen bebas dari semua ini tadi. Tapi dia tahu bahwa dia kalau nggak menjalani ini, karirnya juga mau ngapain gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini kan Thorik dan juga Atta ini memiliki kesamaan. Kalau di dunia entertainment ini kan orang kan nanya nih, misalnya kalau saya kan jago sulap gitu. Nah, ada yang jago nyanyi, ada yang jago. Nah, mereka berdua ini memang influencer. Bukan datang sebagai penyanyi, apakah dia ini seorang pelawak atau seorang yang memiliki satu skill tertentu. Sehingga iya, ada dalam dirinya ini sebuah cita-cita yang mungkin belum tercapai, tapi dia ini akhirnya ikut arus yang ada ya jadi influencer juga. Jadi kalau menurut saya ada satu hal di dalam hatinya yang ingin lepas sejenak dari ini semua, jadi yang dia suka. Apakah mungkin dia, kalau Atta ini kan hobinya olahraga nih, mungkin dalam dirinya kepikir
kalau dulu si Abinya ini dibolehkan, aku pengen sekolah bola. Nah itu, tapi kan nggak tercapai. Akhirnya apa yang bisa dia capai di dunia hiburan ya jadi seorang influencer dari seorang YouTuber. Nah, Thorik di sini ini kan menjalani jalan hidupnya ini kan karena dapat privilege dari kakaknya, tapi ternyata dia pun bisa melakukan hal-hal yang akhirnya bisa menjaga namanya ini tetap juga baik. Nah, dia akhirnya menjalani ini tuh sebagai seorang yang, kebayang nggak? Mungkin ada yang bapaknya tentara, dia akhirnya jadi tentara, anaknya jadi tentara juga gitu. Nah, padahal dalam hatinya berpikir, kalau seandainya sama bapak gue boleh, gue pengen jadi pesulap atau pengen jadi wartawan infotainment. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya kira sih dia masih akan tetap menjalani kehidupan ini tadi, walaupun dalam hatinya dia ingin sesuatu yang lain. Sama seperti hubungannya dengan Alia. Dengan hubungan ini baik-baik aja, ya udahlah, jalanin aja. Walaupun hatinya mungkin masih disimpan untuk Fuji. Tapi kalau semakin sering bertemu, peluangnya gimana? Kan udah makin sering ketemu Gene, udah Alia udah ketemu. Peluangnya gimana? Apakah Pertanyaannya malah di situ. Orang kalau sering ketemu, terus kemudian dia merasa bahwa dia memiliki rasa, itu kan satu hal yang ya wajar, orang sering ketemu. Nah, diujinya ini kalau LDR. Coba sebulan nggak ketemu, rasa itu masih ada atau enggak? Nah, kalau rasa itu hilang, sebenarnya selama ini tuh ketemu itu cuma buat ya ternyata menjalani satu satu aktivitas yang ya akhirnya kan, oh ternyata selama ini tuh bukan sebuah rasa, tapi udah terbiasa bareng, ya rasanya aneh kalau nggak bareng gitu loh. Nah, pas pisah ini saling merindukan nggak nih? Itu yang sebenarnya harus diuji. Jadi makanya jangan setiap hari bareng. Kalau nanti ternyata misalkan seminggu deh, kalau seminggu itu kangen, berarti rasa itu ada. Kalau enggak, ya bisa jadi sebenarnya mereka berdua kerja, ngonten, cari duit. Karena yang ngefans banyak. Dan saya pikir sih anak-anak muda sekarang itu memang kadang terjebak dalam kondisi di mana, kalau kita berdua bareng, banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak endorse, banyak duit. Dan duit banyak ini kan kita jadi bisa melakukan banyak hal. Beli barang yang kita mau, pergi ke tempat yang kita inginkan tapi kita nggak pernah bisa ke sana. Dan juga memiliki kesempatan-kesempatan yang kita juga nggak pernah dapatkan. Nah, tapi mereka akhirnya lupa bahwa perasaannya sebenarnya nggak terlalu kuat. Bahwa sebenarnya bisa saja ternyata mereka berdua ini cocoknya sahabatan. Betul. Nah, makanya pengujiannya harus seperti itu. Oke. Tapi kan dari dulu Thorik memang ingin menikah muda seperti abangnya. Tadi kan Mas ini juga udah. Saya pikir sih menikah muda itu bisa jadi juga keinginan, atau bisa jadi ini adalah sesuatu yang ditanamkan oleh orang tua mereka agar tidak berzina. Bisa saja loh. Terus dia harus syiar ke anak-anak muda, yuk nikah muda. Bisa saja. Bisa saja. Saya duga bisa jadi ke arah sana. Coba nanti kalau enggak, kita coba ingat-ingat. Itu kan berikut-berikutnya pasti pengen dijadiin Atta Halilintar yang berikutnya kan. Nah, kita lihat aja. Nanti semua saya yakin pasti pengen nikah muda. Oke. Mungkin sedikit kemarin ada pertemuan yang di ulang tahunnya Ashanti. Ada ketegangan nggak sih Mas mereka bertiga ketemu sebenarnya? Atau ada rasa seperti apa? Thorik ini memendam rasa yang kalau Wong Jawa bilang abot tenan. Nah, jadi kalau saya kira sih itu ya. Kalau Fuji kayaknya ya dia tuh nggak tahu kalau dia masih punya perasaan sama Thorik, tapi dia santai karena dia ya sudahlah menjalani kehidupan dan masih muda juga. Tapi Thorik ini kalau saya pikir itu tadi pas bareng dengan Alia, fokusnya ke Alia. Tapi saat dia sendiri ini, saya jamin kalau Thorik berani bersumpah di sini, saya yakin tidak ada satu hari pun terlewat tanpa dia ini ingat Fuji. Saya yakin. Karena Fuji ini kayak sebuah cerita yang belum selesai. Kalau dibilang punya cinta, punya rasa, ya itu kan nggak bisa kita ukur ya. Tapi dia pasti setiap harinya akan mengingat kegagalan cintanya dengan Fuji ini tadi. Dan mungkin saja pengen dapat jawaban kenapa kok kemarin itu nggak bisa diterusin. Ya waktu mereka bertiga ketemu itu Ale gimana? Maksudnya kan Ale itu kan dibilang orang dia sama fans itu orang ketiga lah dia. Kita bahas Thorik kan tadi ya, bahwa dia benar-benar itu. Nah tapi kalau kita bahas Alia dan Fuji ya. Nah kalau Alia dan Fuji di sini saat mereka ketemu, Thorik ini jadi hilang. Jadinya persaingan di antara mereka berdua di depan netizen. Jadi kayak nunjukin, iya, halo. Pas ketemu baik, tapi pas nanti ini ya, dia pasti akan menunjukkan persaingan, pengen nunjukin, nih loh, gue itu punya sesuatu yang memang unik, berbeda gitu loh. Oke, lu bilang Alia tinggi, gue kecil ya, pendek. Tapi gue kan, nah misalkan dia imut, wajahnya lucu, ya kan. Ya kalau terkenalan saat ini kan lebih terkenalan Fuji seperti itu. Atau mungkin dalam hatinya, lu kan
nebeng sama ini, nama nyokap lu kayak gitu. Atau mungkin Alia melihat Fuji kan, lu juga nebeng sama almarhum abang lu atau apa. Itu kan sesuatu yang mungkin saja akan muncul. Mungkin lah ya, saya akan bilang mungkin karena saat wanita itu ketemu, mereka tuh merasa pengen persaingannya tuh muncul. Toriknya jadi hilang sebenarnya. Dan kalau di sosial media kan selalu seperti itu, tentang itu. Karena netizen pun ini wanita yang mengomentari gitu loh. Sampai kemarin dikait-kaitin sama siapa, Tisa Biani ya? Oh iya. Iya dan sebagainya. Ya saya tuh heran sama netizen wanita. Kenapa harus mengcompare wanita satu sama wanita lain? Kalian memiliki kecantikan kalian sendiri-sendiri gitu loh. Terus dijadikan permasalahan, dijadikan serang-serangan. Gak punya pekerjaan ya selain itu gitu loh. Ya kan? Saya bilang bahwa Fuji sama Alia ini sama-sama cantik, punya kelebihannya. Oke, yang satu tinggi, satunya kecil, tapi banyak juga loh yang suka sama cewek kecil yang lucu seperti itu. Dan ya itu tadi punya kecantikan yang berbeda-beda dan membandingkan itu kalau saya kira sih konyol ya. Tapi ya sudah, letak duitnya ada di situ. Pakai data yang dikeluarkan, atensi dan juga traction dan juga impresi yang didapat saat melakukan itu. Produk-produknya berbondong-bondong akhirnya endorse ke arah sana. Makanya ini lingkaran setan yang sulit ya untuk kita logikakan menjadi ini benar cinta atau tidak. Mas, dua pertanyaan terakhir. Tapi apa yang harus dilakukan Torik untuk ketika dia benar-benar memilih seorang A? Maksudnya mendeklarasikankah cepat-cepat nikah atau seperti apa? Kalau saya buat Torik sebenarnya satu, jangan menikah karena ya sesuatu memaksa kamu untuk menikahi seseorang ini tadi. Free yourself gitu loh. Cari seorang yang lain, memiliki hubungan dengan banyak wanita dan pilih siapa yang terbaik. Karena bisa saja ternyata yang dipilih ini kan kalau saya kira dipilih netizen ya kan, atau dipilihin sama kakak iparnya gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang kalau menurut saya harus diuji artinya. Bukan artinya ini nggak baik, harus diuji. Coba kalian berpisah dulu, perasaan itu ada atau tidak. Jika ternyata tidak ada, jangan gara-gara AdSense, endorsement dan sebagainya, kalian menikah. Itu pesan saya. Nah terakhir, Alia baru saja memposting bunga warna biru. Cara menurut tentara itu dari Torik. Kalau menurut saya jangan langsung percaya karena kemarin sudah banyak alhamdulillah Alia berhijab, tabarakallah Alia ternyata dibukakan. Ya ternyata kan juga ya kalian mengerti ya, itu semua adalah konten. Sebelum akhirnya berhijabnya terus, ngasih bunganya setiap saat atau menikah, ya jangan terlalu happy. Mendingan kalian urusin kehidupan kalian sendiri. Tapi dari sini udah terlanjur happy. Loh, iya nggak apa-apa. Tapi kalau istilahnya happy terus sampai halu tuh, yang kalau menurut saya terus sampai ngenyek Fuji atau yang lain itu loh jangan gitu loh. Kalau itu membuat hari kalian itu bahagia dan bergembira, it's good for you, silahkan. Tapi jangan terus jadi sebuah misalkan kebutuhan sehari-hari gitu loh. Seperti itu. Itu sesuatu yang hati-hati. Jangan-jangan nanti bisa nyandu. Saya kenal sama satu orang yang setiap hari nggak bisa tidur kalau nggak lihat fotonya anaknya Raffi yang masih paling kecil. Siapa namanya? Cipung itu. Nggak bisa tidur liatin itu terus seperti itu. Jadi kayak kecanduan gitu. Nah, iya apapun itu ada dosisnya. Tapi bunganya dari Torik bukan? Apanya? Bunganya dari Torik bukan? Oh itu? Ya kalau saya pikir sih dari Torik ya. Kalau bukan dari Torik, wah netizen pasti akan menghujat dan akan bercanda. Oke, terima kasih. Tapi apapun itu kembali lagi bahwa handphone konten tidak semuanya nyata. Dan apapun itu gunakan sebagai hiburan dan motivasi positif. Jangan membuat kalian menjadi seseorang yang mengeluarkan kebencian, kemarahan. Karena ingat, apapun yang kalian tulis dan kalian lakukan di sosial media, itu akan ada di sana selama-lamanya. Bahkan jika kalian tua dan meninggal. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.